Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Rikardus Alusius Igo Adri Wibowo dengan NPM 230712666. Di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan latar belakang dan juga tujuan dari game sport kami, yaitu Siput Matematika. Poin pertama adalah latar belakang. Yang melatar belakangi dari pembuatan games kami adalah pentingnya kemampuan matematika dasar yang perlu dimiliki siswa atau remaja dalam perkembangannya. Yang kedua adalah problematika atau permasalahan yang sering terjadi atau yang kami angkat, yaitu remaja merasa jenuh dan juga bosan terhadap soal matematika yang biasa mereka lihat. Yang kedua adalah banyak remaja yang merasa kesulitan mengerjakan dan juga memahami konsep dasar matematika dikarenakan kurangnya latihan. Nah, dari kedua hal tersebut sangat berhubungan dengan penyajian materi atau persoalan matematika, maupun itu materi dan juga latihan yang sangat monoton dan tidak menarik. Hal itu menyebabkan kurangnya minat remaja dalam mengerjakan atau berlatih soal matematika dengan konsisten dan juga efisien. Selanjutnya adalah tujuan pengembangan permainan. Nah, ada dua tujuan utama dari pengembangan permainan ini, yaitu memperkenalkan metode pembelajaran yang efektif dan juga efisien, di mana soal matematika dikemas dalam sebuah board games. Yang kedua adalah menyediakan sarana berlatih soal matematika yang dikemas dengan semenarik mungkin, tetapi tidak menghilangkan nilai atau value games tersebut, yaitu tentang matematika. Nah, dengan menyediakan media pembelajaran yang menarik, terutama media tersebut dikemas dalam sebuah games atau sebuah games board, hal ini dapat membantu siswa atau remaja dalam berlatih soal matematika dengan baik dan juga tidak cepat merasa bosan dan juga jenuh. Hal ini diharapkan remaja dapat meningkatkan kemampuan matematika dasar yang mereka miliki dengan memainkan game tersebut. Kemampuan dasar matematika yang memadai dapat membantu remaja dalam mengembangkan pola pikir yang lebih baik dan juga logis. Selanjutnya ada bahan baku yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, perkenalkan nama saya Indra Ditya Eka Nugraha dengan NPM 230712695. Pada kali ini saya akan menjelaskan bahan baku yang digunakan pada games ini. Yang pertama, snailboard. Snailboard berbahan baku dari styrofoam dan karton tebal yang berukuran 40 x 40 cm. Pada snailboard terdapat dua lapisan styrofoam pada atas dan bawah, dan pada tengah terdapat karton tebal. Yang kedua, snail dan matematika card. Snail matematika card terbuat dari brief card paper atau yang disebut dengan biji paper yang bertotal 130 kartu. Ini tampilan dari desain kartunya. Yang ketiga, dadu. Dadu terbuat dari penghapus kecil dan memiliki 6 sisi yang terdapat angka 123, 123. Nah, kali ini saya akan menjelaskan juga yaitu games rules. Yang pertama, pemain melempar dadu satu kali satu putaran. Yang kedua, pemain tidak dapat melempar dadu jika gagal menyelesaikan soal di posisinya pada putaran selanjutnya. Yang ketiga, pemain yang gagal harus tetap pada posisinya dan mengerjakan soal pada posisinya sampai berhasil.
Yang keempat, jika berhasil selesai pada persoalan di posisinya dan posisi bintang, pemain dapat melalui jalur khusus posisi bintang. Yang kelima, pemain yang gagal menyelesaikan soal pada posisi bintang harus mundur satu langkah. Perkenalkan, nama saya Valania Lisa dengan NPM 230712604. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara bermain game sibut matematika ini. Yang pertama adalah pemain melempar dadu dan maju ke pos sesuai dengan angka yang didapat. Yang kedua, pemain mengambil mat card dan mengerjakan soal sesuai dengan jumlah yang tertera pada posisinya. Yang ketiga, pemain dapat maju dengan melempar kembali dadu pada putaran selanjutnya. Yang keempat, pemain yang berada pada posisi bintang dapat mengambil snail card yang berisi beberapa angka yang menentukan jumlah mat card yang harus diselesaikan. Yang terakhir, pemain yang sampai terlebih dahulu pada posisi akhir adalah pemenang dari games ini. Nah, berikut adalah sketsa dari game siput matematika ini. Nah, di situ sudah terdapat ada rumah siput ya. Ada rumah siput. Nah, itu sebagai startnya, dan yang di tengah-tengah itu ada benteng, itu sebagai finishnya. Jadi siapa yang cepat untuk memasuki benteng itu dialah yang menang. Jadi pertama-tama pemain akan berkumpul di start dulu, yaitu di rumah siputnya. Mereka misal ada 2 bermain, mereka akan melemparkan dadu. Nah, jadi kita membuat dadu dengan tetap 6 sisi, tetapi hanya sampai angka 3 saja. Berarti ada mata dadu 1, 2, 3 saja. Setelah itu pemain melemparkan dadu. Misalkan dia mendapatkan angka 3, maka dia akan berjalan ke pos 3. Pos 3 di situ ada angka 3. Nah, angka ketiga itu menunjukkan berapa kartu yang harus kita ambil. Misalkan kita mendapatkan 3, jadi kita akan mengambil 3 kartu sekali bergantian, yaitu angka, simbol angka. Jadi kami menyediakan 3 kartu. Yang pertama ada kartu angka, yang kedua kartu simbol, dan yang ketiga ada snail card. Nah, untuk kartu angka di situ ada 3 jenis, yaitu kartu warna kuning, warna jingga, dan warna merah. Warna kuning menunjukkan mudah, warna jingga menunjukkan sedang levelnya, dan warna merah menunjukkan susah. Jadi bisa dilihat dari lingkaran siputnya atau rumah siputnya itu, dia ada 3 warna, yang itu menunjukkan level-level dari setiap posnya. Lalu selanjutnya, setelah pemain bisa menjawab pertanyaan soal tersebut, pemain akan bisa lanjut ke pos selanjutnya. Tapi jika tidak bisa, pemain akan berhenti di pos tersebut sampai dia bisa untuk menjawab soal. Nah, di situ di sini ya, ini sudah banyak bintang berwarna kuning, itu artinya peserta atau pemain yang mendapatkan bintang atau pos bintang, mereka akan mendapatkan soal yang lebih susah dan soal yang lebih rumit lagi dari pos-pos sebelumnya. Tapi keuntungan di pos bintang ini, mereka akan bisa melompati banyak pos sesuai dengan jalan pintas yang sudah ditentukan. Misalkan di sini ada, kalau kita berhenti di pos 2, di situ kan ada bintang. Nah, jika kita bisa menjawab soal tersebut, bisa menjawab soal yang ada di snail card-nya, maka kita akan bisa melompat ke pos 8 yang ada pohonnya. Jadi itu lebih mudah. Tapi kembali ke teman-teman, jika tidak bisa menjawab soal dari bintang tersebut, maka teman-teman akan mundur 1 langkah dari pos tersebut dan akan ngulangi lagi dari awal. Baik teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari tim kami. Saat ini akan saya tampilkan poster dari games board ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya poster dari game board kami, yaitu tentang games board siput matematika. Nah, untuk pengharganya sendiri itu sudah kami tampilkan.
Dan juga bagi teman-teman mungkin yang mau order dan juga mau bermain games atau mencoba games matematika ini, dapat mengklik link yang telah kami sediakan di poster kami. Terima kasih.